Dampak pekerjaan Tuhan Yesus. Pertama, mari kita pahami alasannya. Bahkan setelah Tuhan Yesus menyelesaikan pekerjaannya di kayu salib, orang-orang masih hidup dalam siklus berbuat dosa dan mengaku dosa, tidak mampu melepaskan diri dari ikatan dosa. Ini adalah pertanyaan penting yang perlu kita pikirkan. Kita akan memahaminya setelah membaca beberapa bagian firman Tuhan. Orang berdosa sepertimu, yang baru saja ditebus, yang belum diubahkan atau disempurnakan oleh Tuhan, dapatkah engkau sesuai dengan maksud-maksud Tuhan? Engkau, yang masih dirimu yang lama, memang benar bahwa engkau telah diselamatkan oleh Yesus, dan engkau bukan milik dosa karena keselamatan dari Tuhan, tetapi ini tidak membuktikan bahwa engkau tidak berdosa dan tidak najis. Bagaimana mungkin engkau menjadi suci jika engkau belum diubahkan? Di dalam dirimu, engkau penuh dengan kenajisan, egois dan hina, tetapi engkau masih berharap untuk turun bersama Yesus. Enak betul. Engkau melewatkan satu tahap dalam kepercayaanmu kepada Tuhan. Engkau hanya ditebus, tetapi engkau belum diubahkan. Agar engkau dapat menjadi sesuai dengan maksud-maksud Tuhan, Tuhan harus secara pribadi melakukan pekerjaan untuk mengubah dan menyucikan dirimu. Jika tidak, engkau tidak mungkin menjadi suci karena engkau hanya ditebus. Dengan demikian, engkau tidak akan layak menikmati berkat-berkat yang baik bersama dengan Tuhan, karena engkau telah melewatkan satu tahap dalam pekerjaan pengelolaan Tuhan atas manusia, yaitu tahap kunci perubahan dan penyempurnaan. Dengan demikian, engkau, seorang berdosa yang baru saja ditebus, tidak dapat langsung mewarisi warisan Tuhan. Karena di zaman kasih karunia, roh jahat diusir dari manusia melalui penumpangan tangan dan doa, namun watak rusak dalam diri manusia tetap tinggal di dalam dirinya. Manusia disembuhkan dari sakitnya dan diampuni dosa-dosanya, tetapi bagaimana manusia dibersihkan dari watak iblis yang rusak dalam dirinya? Pekerjaan ini belumlah dilakukan. Manusia hanya diselamatkan dan diampuni dosanya karena imannya. Tetapi natur dosa manusia tidak terhapuskan dan masih tetap ada dalam dirinya. Dosa manusia diampuni karena pekerjaan penyaliban Tuhan, tetapi manusia tetap hidup dalam watak lama iblis yang rusak. Dengan demikian, manusia harus sepenuhnya diselamatkan dari watak rusak iblis, sehingga natur dosa manusia sepenuhnya dibuang dan tidak akan pernah lagi berkembang, sehingga memungkinkan watak manusia berubah. Dari firman ini, jelas bahwa Tuhan Yesus hanya melakukan pekerjaan penebusan, tetapi bukan pekerjaan penyucian dan pengubahan manusia. Akibatnya, ketika orang percaya kepada Tuhan, hanya dosa-dosa mereka yang diampuni, tetapi natur dosa mereka, akar penyebab dosa mereka, tidak diatasi. Inilah yang menjelaskan mengapa orang masih bisa sering berbuat dosa, bahkan setelah dosa-dosa mereka diampuni. Tuhan Yesus disalibkan demi menjadi korban penghapus dosa bagi umat manusia dan menebus kita dari dosa. Tidak seperti pada zaman hukum Taurat, orang tidak lagi perlu mempersembahkan hewan sebagai korban penghapus dosa. Selama orang mengaku dosa dan bertobat kepada Tuhan, dosa-dosa mereka dapat diampuni.
dan mereka tidak lagi dikutuk serta dihukum mati karena melanggar hukum Taurat. Ini membuat mereka memenuhi syarat untuk datang ke hadapan Tuhan dalam doa, serta menikmati kedamaian, sukacita, dan limpahan kasih karunia yang Dia berikan. Inilah arti sebenarnya dari diselamatkan. Oleh karena itu, diselamatkan oleh iman hanya berarti dosa-dosa diampuni dan tidak lagi dikutuk serta dihukum mati oleh hukum Taurat. Namun, ini bukan berarti bahwa orang tidak lagi berbuat dosa, apalagi menyucikan natur dosa mereka. Mari kita gunakan sebuah perumpamaan. Seorang pencuri tertangkap setelah mencuri sesuatu. Ayahnya, karena cinta, membayar untuk menebusnya. Namun, ini tidak menjamin bahwa dia tidak akan mencuri dari orang lain lagi. Hanya bisa dikatakan bahwa dia tidak lagi dikutuk oleh hukum, tetapi naturnya untuk mencuri tetap ada. Jika ada kesempatan yang cocok, kemungkinan besar dia akan mencoba mencuri lagi. Mencuri adalah tindakan lahiriah, sebuah ekspresi dari natur yang rusak di dalam diri yang cenderung mencuri. Maka dari itu, natur yang berdosa dan rusak ini adalah akar dari dosa manusia, dan tindakan-tindakan berdosa berasal dari akar ini. Jika natur dosa tidak diberantas, maka perilaku berdosa tidak akan pernah berhenti. Ini seperti memotong rumput. Jika kau tidak mencabut akarnya, rumput itu akan tumbuh kembali, tidak peduli seberapa sering kau memotongnya. Sama halnya dengan orang yang berbuat dosa. Jika dosa hanya diampuni tanpa mencabut sumber dosa di dalam diri, orang akan terus berbuat dosa. Jadi, apa akar dosa ini? Ini merujuk pada natur iblis dan racun-racun iblis di dalam diri manusia. Natur iblis ditandai oleh keegoisan, kecongkakan, kebengkokan, kelicikan, kejahatan, keserakahan, sikap merasa diri benar, dan sikap merasa diri penting. Ini adalah watak-watak yang rusak. Misalnya, ketika kepentingan pribadi atau reputasi dipertaruhkan, orang kesulitan untuk menerapkan firman Tuhan. Karena takut bahwa mengatakan kebenaran akan menyebabkan orang lain memandang rendah atau meremehkan mereka, maka mereka menggunakan kebohongan dan tipu daya. Inilah natur egois dan rusak yang sedang bekerja di dalam diri manusia. Demikian pula, melihat orang lain yang lebih hebat dapat menimbulkan ketidaknyamanan dan niat buruk. Inilah natur rusak cemburu dalam diri manusia. Kecemburuan dapat menyebabkan perilaku negatif, seperti meremehkan, menghakimi, dan memandang rendah orang lain. Kecongkakan juga merupakan watak iblis. Itu dapat mendominasi orang, menyebabkan mereka meninggikan dan bersaksi tentang diri mereka sendiri, dan menuntut ketundukan dari orang lain sama seperti iblis. Natur yang congkak juga dapat membawa kepada ketidaktaatan terhadap firman Tuhan, memendam gagasan tentang Tuhan, dan bahkan mengkhianatinya. Apa yang Tuhan Yesus ampuni adalah hukuman yang pantas diterima orang karena berbuat dosa, bukan natur dosa mereka. Selama natur dosa ini tidak diselesaikan, bahkan jika Tuhan Yesus mengampuni manusia 1.000 atau 10.000 kali, mereka tetap tidak akan bisa berhenti berbuat dosa. Pada akhirnya, mereka tidak dapat mencapai kekudusan
dan tetap tidak memenuhi syarat untuk masuk ke kerajaan surga. Ini adalah fakta yang harus dihadapi setiap orang percaya. Jadi, dapatkah orang menyelesaikan natur dosa ini sendiri? Misalnya, dapatkah seseorang secara bertahap menghilangkan natur dosa ini dengan lebih banyak membaca Alkitab, lebih banyak menghadiri pertemuan, dan lebih banyak berdoa? Jawabannya jelas tidak. Selama 2000 tahun, tak terhitung banyaknya orang percaya yang saleh telah membaca Alkitab, menghadiri pertemuan, dan berdoa, tetapi siapa di antara mereka yang telah berhenti berbuat dosa? Siapa yang telah membuang watak rusaknya? Tidak seorang pun. Bahkan Paulus berkata, "Karena dalam diriku ada kehendak, tetapi aku tidak mendapati cara berbuat apa yang baik." Natur manusia dipenuhi dengan watak iblis, dan perkataan iblis telah menjadi hidup manusia. Watak iblis ini seperti sesuatu yang telah mendarah daging, meresap hingga ke sumsum tulang kita yang tidak dapat kita buang sendiri. Watak iblis ini telah berakar kuat dalam diri manusia menjadi hidup mereka. Dengan demikian, tidak peduli seberapa keras orang berusaha atau seberapa banyak mereka mengekang dirinya, semuanya tidak ada hasilnya. Siapakah orang percaya di dalam Tuhan yang telah terbebas dari belenggu dosa? Bukankah mereka semua terjebak dalam siklus berbuat dosa dan mengaku dosa, hidup dalam dosa dan berjuang dengan getir, merasa mustahil untuk melepaskan diri, bahkan ketika mereka menangis dan berdoa kepada Tuhan? Oleh karena itu, untuk benar-benar bebas dari dosa dan mencapai kekudusan, umat manusia membutuhkan lebih dari sekedar penyalipan Tuhan Yesus untuk menanggung dosa. Kita juga membutuhkan Tuhan Yesus untuk secara pribadi datang kembali untuk menghilangkan natur dosa dari dalam diri, mengubah dan menyucikan kita secara menyeluruh. Hanya dengan begitu, kita dapat mencapai kekudusan dan memenuhi syarat untuk masuk ke kerajaan surga.